Karena saya yakin bahwa Darah Dayang Kota Makassar tidak hanya melihat dari penampilan saya, Kak, tapi sebagai peran antara jembatan antara budaya dan generasi muda. Harus gitu. Karena itu semua dinilai, Kak. Karena yang dinilai di Darah Dayang itu bukan hanya di atas panggung saja, tapi keseharian sih, Kak. Ya, saat kita turun panggung juga dinilai, Kak. Jadi kita harus menjaga attitude. Before ikut Darah Dayang sudah cukup mirip dengan keadaan saya sekarang. Cuman saya rasa semenjak ikut Darah Dayang itu menambah rasa percaya dirinya, attitude juga tambah baik, wawasan juga tambah luas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, dengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika kembali dalam segmen Ada Alika Kalau Ada Aku, Maka Aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar, saya kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa. Kali ini saya menghadirkan dua gadis cantik yang tentunya baru saja menorehkan prestasi yang luar biasa. Yang satunya sebagai Darah Dayang Kota Makassar kategori remaja, dan yang satunya lagi Darah Dayang Kota Makassar kategori dewasa. Nah, luar biasa sekali. Saya penasaran nih tanya-tanya perihal bagaimana sih mereka berdua bisa menjadi winner di pemilihan Darah Dayang Kota Makassar. Kita akan pusing bersama ya pemirsa ya. Halo semuanya, apa kabar? Halo, Kak. Alhamdulillah baik. Baik. Satu-satu deh saya suruh perkenalan diri dulu kepada pemirsa Berita Kota Makassar ya. Yang mau pertama? Silahkan deh. Silahkan. Oke, halo semuanya. Saya Ayla Widaningrum. Saya Darah Dayang Kota Makassar. Oke, Ayla. Dipanggil apa sayang? Ayla. Ayla ya, oke. Next. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Po. Saya pemenang Darah Remaja Kota Makassar tahun 2025. Oke. Dipanggilnya siapa sayang? Dipanggil Tasya, Kak. Tasya. Oke, Tasya dengan Ayla. Nah, yang Darah Dayang Kota Makassar remaja, Anastasia, Tasya. Kalau Darah Dayang dewasa, Ayla. Iya, Oke, kategori itu kan remaja, dewasa. Memang kalau remaja itu dari usia berapa sayang? Remaja kayaknya dari usia 12 sampai 15. 12 sampai 15 tahun. Sekarang kamu usia berapa? 13. Oh, 13 tahun. Oke. Kalau Ayla dari usia berapa tuh kalau dewasa? 16 sampai 22 atau 23 kalau nggak salah. Oke, sekarang kamu usia berapa? 17, Kak. 17 Iya. tahun. Oke, luar biasa. Cantik-cantik ya semua pemirsa Berita Kota Makassar. Saya ini agak insecure ya ada di samping mereka karena mereka luar biasa nih. Yang satu remaja, yang satu dewasa. 13 tahun berarti kamu masih duduk di bangku SMP ya sayangnya? Iya. Oke. Tasya sekolah di mana sih? Sekolah di Bambini School. Bambini School. Kelas 7 naik 8. kelas 7 naik kelas 8 Iya. SMP. Oke. Ayla di mana? Di SMA Negeri 1 Goa. Oke, sekarang kelas berapa sayang? Kelas 12. Oh, kelas 12. Oke. Nah, saya mau tanya perasaan kalian setelah sekarang jadi didobatkan nih jadi winner ya. Kalian winner kan? Iya, winner. Kalau saya juara 2, Kak. Oke, winner dan juara 2. Tasya dulu deh. Jadi winner Darah Dayang Kota Makassar kategori remaja, gimana perasaannya sayang? Saya rasa senang dan saya tahu Bang, saya bisa merepresentasikan Kota Makassar untuk menjunjung lebih tinggi. Asik. Senang ya? Iya, Oke. tentu. Tapi saya rasa di ajang ini bukan ajang pertama bagi Tasya. Iya, bukan. Bukan ya? Sebelum-sebelumnya kamu ikut-ikut apa aja sih sayang? Pernah ikut Miss Youth Tourism di organisasi YASPI, juara runner-up 1, dan ikut King and Queen MA, juara 1. Oke. Itu yang baru itu doang, baru 2 aja? Ada beberapa sebelumnya, cuman yang itu yang baru juara. Oke, FYI pemirsa ya, bahasa Indonesianya Tasya ini agak kaku karena informasinya bahwa siapa namanya Tasya ini katanya kalau saya tanya gimana bahasa Inggrisnya lancar jaya. Iya. Karena memang di sekolahnya taraf internasional ya sayang. Jadi Iya. kamu setiap hari memang pakai bahasa Inggris. Tapi iya. sekarang aman kan? Iya Kak, aman. Oke, jadi sebelum-sebelumnya kamu sudah ikut-ikut lomba Iya. dan ini bukan ajang pertama bagi kamu. Jadi Iya Kak, berproses lah ya. Tapi senang kan ya Iya. sekarang jadi winnernya. Pertanyaan sama untuk Ayla, gimana perasaannya jadi walaupun juara 2 ya? Juara 2 di Darah Dayang
Ya, Kota Makassar kategori dewasa. ya Kak, tentunya saya sangat bangga kepada diri saya. Saya bisa, walaupun menjadi juara 2 itu, lawan-lawan saya itu sangat-sangat luar biasa Kak. Kayak kebanyakan anak kuliah, baru saya sendiri anak SMA kayak gitu Kak. Jadi saya bangga kepada diri saya. Oh, banyakan anak kuliah ya. Kamu sendiri doang jadi. Enggak sih Kak, enggak sendiri. Mungkin ada banyak, beberapa, ada tapi beberapa. saya anak SMA yang lolos top 3 ceritanya Kak. Oke, luar biasa ya, keren kalian berdua. Nah, sebelum kita kamu kan jadi juara nih, pasti di balik itu ada prosesnya ya. Iya. Prosesnya nih yang paling penting sehingga kalian nih sekarang jadi winnernya, jadi juara 2-nya. Saya penasaran bagaimana proses kalian sehingga kalian saat ini bisa duduk ada sama saya, terus saya bertanya-tanya terkait kalian bagaimana bisa jadi juaranya. Pertama deh dari Tasya. Prosesnya kamu gimana sih selama ikut Dara Daeng Kota Makassar ini sehingga sekarang kamu jadi juara 1? Pertama sih harus menyiapkan yang perlu disiapkan tuh lomba seperti baju, heels, dan tentu harus latihan terus Kak. Iya. Kenapa kamu mau ikut Dara Daeng? Siapa ini yang memotivasi kamu sehingga saya ikuti Dara Daeng Kota Makassar? Gimana sih cerita awalnya, sayang? Pertamanya sih Kak, saya yang ingin ikut ajang ini karena saya ingin mencoba hal yang baru. Kenal dari mana ini Ajang? Lihat dari IG Kak. Oh, Instagram. Iya. Oke. Terus? Dari situ aku mau ikut Kak karena aku saya kan lebih mau mengenal budaya saya gitu Kak. Oke, kamu ikut karena mau lebih ingin Iya, mendalami budaya sendiri. Iya. Kamu asli apa sih? Asli Makassar. Iya. Oke, Makassar asli. Campuran Kak. Campuran apa tuh? Chinese. Chinese. Iya. Makassar berarti. Iya. Oke. Nah, kamu ingin lebih mendalami itu, makanya kamu ikut Dara Daeng Kota Makassar. Kenapa di Dara Daeng Kota Makassar menurut kamu bisa mendalami budaya itu sendiri? Karena kita diajarkan tentang attitude, budaya, dan kita bisa juga lebih mengenal orang lain yang memiliki berbagai ilmu dengan saling tukar ilmu gitu. Oke. Ya. Intinya ada relasi baru ya, saling tukar ilmu di situ. Nah, kamu lihat dari Instagram, nih ada pemilihan Dara Daeng nih. Saya mau ikut nih. Nah, akhirnya kamu daftar aja gitu. Iya, daftar. Atau tanya dulu ke orang tua gitu atau gimana sih? Tentu tanya dulu Kak kalau boleh gitu. Tapi kalau orang tua saya sih Kak, yang penting berhal positif pasti didukung. Oke, jadi kamu langsung disupport ya? Iya. Akhirnya ikut. Oke. Terus gimana lagi proses selanjutnya? Proses selanjutnya Kak, saat menang itu disuruh ikut Dara Daeng ajang provinsi Kak. Oke. Iya. Oh, Dara Daeng Kota Makassar dulu, baru kamu winernya, terus Iya. selanjutnya Dara Daeng Susel, iya. Oke, stop dulu sampai situ dulu ya. Jangan terlalu dalam nih, kita lanjut lagi. Ayla, itu kan dari dari Tasya ya, berkat dari lihat postingan Instagram. Kalau kamu sendiri, kenapa bisa ikut Dara Daeng Kota Makassar nih? Mimpi kah mungkin ya? Atau gimana ya? Karena itu Kak, awalnya tuh saya diajak sama ada dibilang Paman Adibau. Saya diajak untuk ikut. Jadi karena saya itu hari juga karena libur sekolah, jadi kayak oh ya udah ikut aja. Nah, kenapa saya memilih Dara Daeng Kota Makassar? Karena saya yakin bahwa Dara Daeng Kota Makassar tidak hanya melihat dari penampilan saya Kak, tapi sebagai peran antara jembatan antara budaya dan generasi muda. Karena saya juga melihat bahwa banyak anak muda yang minim informasi mengenai budaya. Jadi saya mau menjadi suara atau menjadi jembatan antara budaya dan anak generasi muda Kak. Gitu. Yang satunya pengen masuk Dara Daeng supaya lebih mendalami budaya itu sendiri. Yang satunya merasa anak muda ini minim. Jadi kamu mau berinformasi ya, kamu betul, sebagai jembatan nih untuk mereka agar lebih kenal lagi budaya itu sendiri. Betul, Kak. Jadi awal mulanya kamu disuruh nih. Ya disuruh. Berarti terpaksa dong ya? Enggak sih Kak. Enggak ya. Oke. Sebenarnya dari tahun lalu sih mau ikutnya Kak. Tapi karena tahun lalu ada juga lomba yang bertepatan, jadi baru tahun ini. Dan saya juga awalnya nggak tahu bahwa udah dimulai, tapi karena disuruh Kak ikut Darda Kota dulu. Ya ikut Mika. Oke. Gitu. Ikut dulu, ikut langsung. Kayak gitu ya, kamu gampang aja ya. Oke, jadi tapi bagus sih kamu mau ya, walaupun
bukan kamu sendiri yang cari tahu, tapi ada mungkin yang mempercayakan kamu. Ya, Paman betul. siapa tadi namanya? Paman Adibau. Oke, Paman Adibau itu tadi kamu disuruh, kamu dipercayakan untuk ikut ajang ini karena mungkin melihat kualitas kamu, karena sebelumnya kan kamu ikut-ikut ajang yang lain Iya, juga. iya, betul. Akhirnya kamu ikut. Orang tua gimana? Support juga seperti dengan Tasya? Betul. Kalau orang tua saya sih Kak support. Mm-mm. Selalu support kalau seperti kata Tasya, selalu support kalau dalam konteks positif. Oke, keren ya. Bagus sih ya kalian karena disupport. Ada kan biasa mungkin orang tua ya yang Iya. mungkin tidak terlalu support kalau dalam hal seperti ini. Padahal ini juga bagus ya karena kalian tentunya bisa dapat pengalaman yang lebih bagus, dapat teman-teman yang baru kan Tasya ya. Betul kan, bertambah temannya kan? Iya, menjadi prestasi juga. Iya, betul ya, pakai mahkota lagi. Berat nggak mahkotanya tuh sayang? Enggak terlalu, Kak. Nggak terlalu, tanggung jawabnya yang berat. Iya. Oke, nah itu saya sudah tahu nih awal mula mereka nih kenapa bisa ikut dari Tasya, karena lihat Instagram dari Ayla, karena disuruh sama pamannya ya. Nah, selanjutnya proses-proses kalian dari segi kayak pendaftaran gitu, proses latihan-latihan. Apa sih yang penting dipersiapkan kalau ikut Darah Daeng Kota Makassar sendiri itu, Tasya? Mungkin teman-teman Berita Kota Makassar ini siapa tahu di luar sana ya pemirsa nextnya mau juga ikut di Darah Daeng Kota Makassar. Persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan kalau kita mau ikut Darah Daeng Kota Makassar ini? Menurut saya pengalamannya sih, ya sayang ya. Menurut saya sih siapkan mental karena iya. Kenapa ketawa? Kenapa? Karena saya rasa bahwa kalau seumpamanya tidak menang, jadikan itu sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan kalau menang, siapkan mental karena pasti akan dilanjutkan ke lebih depannya. Dan jangan terlalu sombong karena pasti ada pengalaman yang lain di luar sana. Oke, pertama pemirsa ya, mental. Itu pertama yang paling penting, mental. Karena kalau kita ikut ajang, pasti kalau tidak menang ya kalah. Iya. Harus menerima itu ya. Menang juga ada sisi negatif positifnya, kalah juga ada sisi negatif positifnya kayak gitu ya. Pertama mental. Terus kedua Ayla apa? Kalau saya sih Kak, betul kata Tasya, pertama itu mental yang paling utama kita persiapkan, dan kedua itu mungkin casual atau public speaking, skill ya betul, skill diri skill, ya. Skill. Jadi memang kalau di Darah Daeng public speaking harus bagus. Betul. Terus catwalknya juga. Catwalk itu kayak apa itu? Cara jalan gitu. Oh, cara jalan. Iya, betul. Oke, itu memang harus dilatih juga ya. Oke, menurut kalian kalau misalkan masih punya dasar-dasar doang, tidak punya pengalaman sebelumnya, bisa juga nggak masuk Darah Daeng Kota Makassar? Bisa Kak, karena kita di sini bukan lihat siapa yang paling berpengalaman, tapi siapa yang paling mempunyai rasa ingin berkompetensi. Oke ya. Walaupun cuma dasar, tapi kalau giat latihan pasti bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tuh, Tasya? Yang saya rasa juga attitude-nya harus dijaga karena di Darah Daeng itu bukan cuma siapa yang paling cantik, tetapi attitude-nya juga harus dijaga, Kak. Oke, attitude seperti apa tuh sayang? Harus bersikap sopan, sombere, Sombere. Oke. Sombere itu kayak gimana? Kayak kita harus sopan, menyapa. Iya. Gitu Kak. Harus gitu. Karena itu semua dinilai Kak, karena yang dinilai di Darah Daeng itu bukan hanya di atas panggung saja, tapi keseharian sih Kak. Ya, saat kita turun panggung juga dinilai, Kak. Jadi kita harus menjaga attitude. Oke. Kita di Darah Daeng itu bukan hanya diajarkan mengenai public speaking dan catwalk dan lain sebagainya Kak, tapi diajarkan menjadi orang yang lebih baik, seperti kayak itu kayak Tasya, kayak saling menyapa, tabe kalau berjalan, pokoknya kayak Harus kayak gitu, saling Kak. support, iya. Siap. Oke. Yang ketiga, keempat masih ada nggak? Tadi kan mental, ya, skill, attitude, terus apa lagi? wawasan Kak. Wawasan. Karena kita itu harus belajar lebih dalam mengenai apa itu budaya pariwisata, Tentang kayak budaya kita. Budaya kita meliputi apa tuh sayang? Budaya kayak adat, Oke. Iya. Yang ada di Kota Makassar. Iya, yang ada di ya? Kota Makassar, Kak. Intinya sebelumnya itu ya pemirsa ya, wawasan juga harus terus ditambah. Kalau kita ikut Darah Daeng Kota Makassar itu kan memang untuk promosi pariwisata yang ada di Makassar, budaya juga. Jadi kita harus tahu menahu nih tentang Kota Makassar, apa adanya, ada apanya gitu Kota Makassar ya, ada apanya tuh Kota Makassar. Jadi kita tahu. Jadi nanti kalau ditanya
apa itu Kota Makassar? Ya Kota Makassar, nanti masa begitu ya? Enggak gitu ya, jadi wawasannya harus terus Iya, ditambah betul. ya. Oke, pertama tadi apa? Mental, skill, attitude, wawasan, apa lagi sayang? Mungkin rasa percaya diri Kak. Oke, Iya. ya penting itu juga rasa percaya diri ya. Why? Kenapa? Karena kalau kita nggak believe in ourselves, ya siapa yang akan percaya dalam kita gitu. Oke, Percaya dulu dengan diri kita Iya, sendiri. Oke, kamu seperti itu sayang? Iya. Kamu kalau naik panggung masih nervous nggak? Pas di bawah panggung sih nervous Kak, tapi saya itu orangnya suka kalau di atas panggung. Jadi kalau di panggung itu sudah ada rasa percaya dirinya gitu. Oke, jadi next kalau mau Tasya ini langsung saja panggil. Karena apa sih? Kalau di atas sudah pede ya, nggak usah ragukan. Kalau di bawah dia bilang tidak, langsung saya panggil. Karena apa sih? Di atas langsung percaya Iya, diri. Kak. Kok bisa kayak gitu sih kamu? Mungkin karena sering naik kayak lomba gitu Kak, jadi udah hilang rasa takutnya. Udah hilang rasa Iya. takutnya. Keren, kamu masih usia sangat belia, masih SMP juga, tapi percaya diri kamu sudah keren. Apalagi masih ada nggak? Saya suka nih kalau masih ada nih. Mungkin kayak make up, baju begitu Kak, harus Oke, dipersiapkan persiapkan itu juga Iya, ya. betul, Harus Kak. itu juga ya, penting ya. Harus, penting banget Kak, karena kita kan tampil terus Kak di depan kamera. Jadi pasti itu harus dress well dulu Kak gitu. Harus on point Kak. Yang Harus on selalu point. make up. Oke. Nah, saya mendengar bisikan tadi ini ya. Kalau masuk IBD itu Daeng Kota Makassar atau apalah segala macam menjadi duta-duta pariwisata atau apa segala macam. Katanya harus good looking ya. Nggak harus Kak. Oh ya, kenapa Tasya? Kenapa langsung ini ya? Karena yang paling penting itu attitude-nya Kak. Jadi kalau attitude jelek ya pasti sama di luar juga minus. jelek Kak. Ya semua minus Kak. Iya. Karena begitu. Cantik. Karena kalau Oke. kurang wawasan, nggak perlu sih lihat dari good lookingnya. Yang penting ada wawasan, ada kepercayaan diri, good attitude, seperti itu Oke, Kak. cantik di dalam, Cantik cantik di luar, cantik, boleh, ya cantik boleh juga. di dalam. Ya, betul. Oke, cantik luar, cantik dalamnya juga Iya, kayak gitu. betul. Tapi kalian nih berdua kayaknya cantik luar, cantik dalamnya juga ya, luar biasa ya. Kita sampai pangling, pasti pemirsa Berita Kota Makassar nih pasti pangling deh dengan kecantikan darah yang di samping saya ini, luar biasa. Nah, itu tadi beberapa hal disampaikan kalau kita mau masuk Daeng Kota Makassar, tentunya tadi dipersiapkan dari segala mental, percaya diri, wawasan, skill, attitude dan segala dan hal lain lagi yang lainnya. Nah, itu kan sudah disebutkan tadi. Itu tadi yang sudah disebutkan, apakah sudah ada dalam diri kalian masing-masing nih Tentu Kak. before ikut Daeng? Kalau saya Tasya rasa sendiri. sih before ikut Daeng sudah cukup mirip dengan keadaan saya sekarang. Cuman saya rasa semenjak ikut Daeng itu menambah rasa percaya dirinya, attitude juga tambah baik, wawasan juga tambah luas gitu. Oke. Sudah hampir mirip beberapa, cuman pas masuk bertambah Ya, lagi. lebih terupgrade. Oke, bertambah lagi juga tanggung jawabnya toh. Oke, nah saya penasaran kalau dari cerita Tasya dengan Ayla pasti punya cerita yang berbeda, hal-hal yang menarik mungkin yang dirasakan pada saat sedang persiapan untuk ikut Daeng, mungkin dalam hal latihan mungkin yang memporsir waktu sampai banyak banget nih dipakai waktunya untuk latihan. Ada mungkin yang latihan dari pagi sampai pagi lagi atau tidak ada yang seperti itu ya. Gimana kalau dari Tasya sendiri untuk persiapannya? Kalau dari segi latihan sih Kak, mungkin yang orasi aja yang saya latih. Orasi aja. Iya. Oke. Karena yang catwalk itu bagi saya dadakan aja gitu. Karena catwalk aku itu sudah terlatih memang Kak. Karena iya mengikuti sanggar Kak. Oh, ada masuk sanggar. Iya. Sanggar apa tuh sayang? Desi Higher Modeling School. Oke, jadi di sanggar itu kamu sudah memang diajari catwalk, Iya, modeling seperti iya. itu. Jadi kamu sudah punya dasar-dasar, cuman Iya. di orasinya aja. Iya Kak. Yang ngajarin kamu orasi siapa? Mami tercinta. Mami tercinta. Orasinya terkait apa sih sayang? Orasinya terkait Kota Makassar. Oke, jadi itu ya, kamu lebih belajar ke orasinya aja. Iya. Kalau saya tahu dari Kota Makassar itu biasanya juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya kalau pada Iya, saat malam grand final. Jadi kamu persiapkannya untuk hal itu kayak gimana? Pertama kan dikasih kisi-kisi Kak, dan dari situ saya jawab kisi-kisinya lalu pahami. Karena kita dengan hal yang begitu nggak boleh dihafal, harus dipahami. Iya. Oke, siap. Jadi kamu paham ya Iya. tentang apa yang kamu sampaikan, bukan menghafal pemirsa ya, tapi dipahami. Pahami. Jadi kamu berapa hari untuk
persiapan latihan nih sampai kamu ikut di ajang Darah Dayang Kota Makassar? Cuman beberapa hari Kak. Beberapa hari? Iya. Berapa hari tuh sayang? Mungkin 3 harian Kak. 3 hari, harian? 2 hari gitu. 3 hari. Pada saat kamu ikut, kamu sudah target jadi juara nggak? Iya Kak, karena target saya tuh kalau mengikuti ajang bukan cuma cari pengalaman, tetapi untuk menang dan menjadi representasi untuk Kota Makassar. Oke, jadi memang kamu di awal target. Iya, ya? targetnya juara. Biasanya kan mungkin orang, saya tidak target menang di ikut Iya. saja. Tetapi kalau nggak menang juga Kak, saya tahu bahwa itu untuk jadikan pengalaman untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, tapi di awal kamu target memang Iya. untuk jadi juara 1. Itu kalau dari Tasya. Dari Ayla seperti apa? Mau sama persis sih sama Tasya Kak bilang belajar di bagian public speaking, bagian orasi, belajar kisi-kisi, catwalk dan lain sebagainya. Kamu masuk sanggar juga? Atau masuk private modeling kayak gitu? Enggak, kalau catwalk itu otodidak Kak, tapi saya di bawah naungan agensi. Oh, kamu ada agensi gitu. Jadi sering belajar-belajar kayak gitu ya. Jadi tahu. Tapi kamu tambahin juga belajar orasinya. Kalau kamu orasi dibantu sama siapa nih? Tadi kan sama maminya tercinta nih kalau Tasya. Kalau kamu? Kalau saya sih otodidak Kak, belajar sendiri. Oke, kamu otodidak belajar sendiri. Berapa hari nih kamu latihan? Mungkin seminggu Kak. Seminggu. Seminggu kamu latihannya untuk Mulai dari pendaftaran Kak, udah ditanya tema orasinya, mulai dari situ sampai grand final saya belajarnya orasi. Oke, jadi kamu belajar ya, belajar terus sampai pokoknya bagus deh ya. Walaupun udah bagus tetap latihan lagi Kak. Oke. Kamu target juara juga nggak kala itu? Iya sih Kak, target, tapi karena Allah berkehendak juara 2 enggak apa-apa. Tapi juga, aman Kak. kan? Aman hati. Aman Kak, aman karena memang pantas juara 1-nya untuk jadi winner. Kamu juga pantas kok Iya, juara Kak. 2. Walaupun juara 2 tapi pasti tanggung jawabnya juga ada kan ya? Oke, keren. Nah, katanya tadi kamu Tasya bilang kalau kamu juga setelah dari Darah Dayang Kota Makassar langsung next Darah Dayang Sulsel ya. Jadi setelah itu langsung Iya langsung Kak, beberapa hari langsung. Oke. Di Darah Dayang Sulsel kamu juara berapa? Juara 1. Juara Iya. 1, keren. Kalau Juara 3 Kak. juara 3 di Darah Dayang Kota Makassar juara 2, Darah Dayang Sulsel juara Juara 3. Oke, keren ya. Wow, berarti nanti akan lanjut next ajang selanjutnya nih. Iya rencana Kak. Apa itu sayang? Belum tahu Kak, tapi dikasih tahu bahwa nanti lanjut ke ajang nasional. Oke. Jadi persiapkan diri. Iya, persiapkan diri. Persiapkan diri. Nah, itu tadi yang selalu saya bilang bahwa senang hatinya tapi besar tanggung jawabnya. Jadi next kalian akan melakukan apa nih selama sekarang pakai mahkota, pakai syas Darah Dayang Kota Makassar? Apa yang akan kalian lakukan untuk Makassar? Dari Tasya dulu. Kalau saya sih Kak, saya ingin mengajukan program kerja yaitu Explore Makassar with Me. Explore Iya. Rencananya itu akan jadi kampanye offline dan online yang mengajak anak generasi muda untuk menjelajahi Kota Makassar seperti kulinernya, adatnya, wisatanya melalui vlog, sosial media gitu Kak. Oke, jadi kamu lebih buat konten-konten Iya, digital gitu, kayak gitu. Kamu yang jalan-jalan terus buat kontennya gitu supaya Iya. mereka tertarik atau ngajak anak-anak Ngajak, juga? Kak. Ngajak juga. Iya. Rencananya ngajak siapa? Ngajak saya. Ngajak siapa saya? Ngajak kayak anak-anak generasi muda, teman-teman, mau mulai dari teman-teman baru semoga itu bisa terbawa dengan teman-teman yang lain seperti koneksi Kak gitu. Iya, Jadi rencana yang pertama yang mau explore apa dulu nih? kulinernya. Kulinernya. Iya. Suka makan berarti Tasya ya? Suka makan tapi masih tetap bagus ya buat pemirsa ya. Ayla. Kalau saya sih rencana Kak mau salah satu ide kreatif adalah meningkatkan wisata visual berbasis AR atau augmented reality yang ada di Benteng Rotterdam. Dengan cara pendekatan tersebut, wisatawan asing dan generasi muda akan lebih tertarik mempelajari sejarah secara imersif dan modern. Jadi kapan rencana pelaksanaannya? Belum tahu sih Kak, mungkin dekat-dekat ini. Dekat-dekat ini, wah keren-keren sih kalian semua ya, menggunakan digital itu ya untuk mempromosikan tentunya pariwisata, budaya, intinya explore Makassar deh katanya Tasya ya. Jadi yang rencana pertama kuliner dulu ya Tasya ya. Kuliner dan wisata. Kuliner dan wisata kita nantikan ya. Berarti kamu suka jalan-jalan ya Tasya ya. Oke, terakhir deh buat kalian semua Tasya dan juga Ayla.
harapannya kepada teman-teman di luar sana, juga berikan motivasi dong kepada teman-teman seusia kalian yang mungkin sekarang lagi maju mundur nih untuk ikut Dara Daeng atau ajang-ajang lainnya yang tentunya potensial untuk diri mereka dan juga bisa bermanfaat bagi generasi muda selanjutnya. Dari Ayla dulu, silahkan. Oke, halo guys. Kalian kalau nggak hari ini, kalian mulainya dari kapan? Karena di Dara Daeng itu kita tidak hanya melihat dari pengalaman saja, tapi siapa yang memiliki jiwa yang berkompetensi yang lebih tinggi. Jadi kalian mau mencobanya kapan? Mulai dari sekarang. Oke, Tasya. Halo teman-teman, motivasi saya itu kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kita harus mulai mencintai budaya kita dan menjelajahi tentang Kota Makassar dari saat ini. Karena kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Tasya dan Ayla. Jadi itu pesan dari mereka, intinya lestarikan budaya. Karena budaya kita sendiri itu juga adalah budaya yang kaya dan juga unik-unik pemirsa ya. Terima kasih sekali lagi Tasya dan juga Ayla, dan next semoga di ajang selanjutnya kalian jadi winner lagi. Amin. Kita tunggu kabar baik selanjutnya. Oke, Kak. Nah pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi podcast aku bareng Dara Daeng Kota Makassar tahun 2025. Untuk berita terupdate lainnya jangan lupa subscribe channel YouTube PKM News, dan juga berita tadi akan dicetak di harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga Saya Ayla. dan Saya Tasya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.